Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, di episode sebelumnya kita sudah membahas H-3 pelunasan haji 2026. Angka global terlihat aman. Tapi hari ini kita akan buka lapisan yang jarang dibedah. Karena kalau datanya kita pisahkan antara non-cadangan dan cadangan, ceritanya langsung berubah total. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya menyelamatkan kuota haji 2026? Non-cadangan atau justru cadangan? Sebelum kita ulas lebih detail lagi, silakan sahabat semuanya subscribe dulu channel ini, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak tertinggal analisis penting seputar haji, umroh, dan tata kelola haji Indonesia. Sahabat semuanya, data resmi per tanggal 7 Januari 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kuota haji reguler 203.320 jemaah. Untuk non-cadangan inti kuota, jemaah yang sudah istita'ah sebanyak 186.892 orang, jemaah yang sudah melunasi sebanyak 169.904 orang. Dengan persentase sebesar 83,56%. Secara angka, ini terlihat sangat aman. Mayoritas kuota reguler ditopang kuat oleh non-cadangan. Tapi sekarang kita lihat sisi lain. Untuk cadangan reguler, jemaah yang sudah istita'ah sebanyak 29.117 orang. Jemaah yang sudah lunas sebanyak 22.679 orang. Dengan persentase sebesar 11,15% dari total kuota reguler. Artinya apa? Lebih dari 22.000 jemaah cadangan reguler sudah setor pelunasan. Ini bukan angka kecil. Ini adalah bantalan pengaman sistem. Kalau non-cadangan stagnan di hari-hari terakhir, cadanganlah yang menutup lubang. Jadi, kesimpulannya adalah non-cadangan, tulang punggung, cadangan, penstabil akhir. Reguler relatif aman, tapi bukan tanpa cadangan. Lalu, bagaimana dengan haji khusus? Haji khusus. Cerita berbalik total. Mari kita masuk ke bagian paling krusial. Untuk kuota haji khusus 2026. 16.573 jemaah. Untuk non-cadangan haji khusus, jemaah yang sudah lunas sebanyak 7.135 orang. Dengan persentase sebesar 43,05%. Ini alarm keras. Artinya, lebih dari setengah kuota inti haji khusus belum lunas. Kalau hanya mengandalkan non-cadangan, haji khusus 2026 berada di zona rawan. Nah, bagaimana dengan yang cadangan haji khusus? Untuk cadangan haji khusus justru lebih kuat jemaah yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 8.878 orang. Dengan persentase sebesar 53,57%. Ini fakta penting. Cadangan haji khusus justru lebih responsif daripada non-cadangan. Secara sederhana, non-cadangan lambat. Cadangan agresif melunasi. Ini anomali serius. Sahabat semua, kenapa di haji khusus? Non-cadangan lemah, sedangkan yang cadangan justru dominan. Berikut ini adalah beberapa faktor rasionalnya. Pertama, harga haji khusus tinggi. Keputusan finansial lebih berat. Kedua, ketidakpastian visa dan regulasi membuat jemaah inti menunggu. Lalu yang ketiga, cadangan justru lebih siap mental dan finansial. Dan yang keempat, efek psikologis. Kalau dipanggil, saya siap berangkat sekarang. Ini bukan soal minat rendah. Ini soal desain sistem dan timing kebijakan. Sahabat semua, sekarang bagian yang paling ditunggu. Estimasi haji reguler. Jemaah cadangan lunas 22.679 orang. Dengan pola tahun-tahun sebelumnya, 10-15.000 cadangan reguler sangat mungkin masuk kuota akhir. Sedangkan estimasi haji khusus cadangan lunas
8.878 orang. Jika non-cadangan stagnan, sebagian besar cadangan akan naik menggantikan slot kosong. Tapi ingat, ini estimasi logis berbasis data, bukan kepastian administratif. Jadi, sahabat semuanya, kalau kita rangkum secara jujur, haji reguler aman. Tapi tidak berdiri sendiri. Cadangan tetap berperan penting, haji khusus non-cadangan rapuh. Cadangan justru penyelamat. Sistem berjalan terbalik dari ideal. Jadi kalau hari ini ada yang bilang, pelunasan aman kok. Pertanyaan lanjutan yang wajib dijawab. Aman karena siapa? Dan aman sampai kapan? Sahabat semua, video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menyalahkan jemaah. Ini murni, membaca data apa adanya. Kalau sahabat adalah jemaah cadangan, tetap tenang, pantau resmi, jangan termakan klaim liar. Kalau sahabat adalah jemaah non-cadangan, waktu makin sempit, keputusan ada di tangan Anda. Sahabat semuanya, kalau konten seperti ini penting, like, share, dan subscribe El Laila Official, karena data yang tidak dibedah akan selalu terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di ulasan konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.